Untuk yang memeluk saya satu orang, tapi yang ikut bersorak bilang saya gila, saya cewek sakit. Selebgram Ade Ratnasari mendatangi Komnas Perempuan untuk meminta dukungan dan pengawasan terhadap proses hukum yang ia jalani terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Peristiwa tersebut terjadi pada 31 Desember 2024 di Umala Signature, Kerobokan, Bali. Ade mengungkapkan bahwa seorang pria berinisial BT melakukan tindakan tidak senonoh terhadapnya saat ia sedang bertugas di lokasi tersebut. Ade mengaku mengalami tekanan psikologis akibat insiden tersebut hingga mengalami depresi sedang. Bahkan, ia sempat melukai dirinya sendiri karena merasa tertekan. Ade juga mengungkapkan bahwa selain dirinya, ada banyak saksi yang melihat kejadian tersebut, termasuk seorang resepsionis dan petugas keamanan. Tak hanya itu, ia juga mengalami perundungan verbal dari lebih dari 10 orang yang menyebutnya wanita gila saat ia berusaha menegakkan aturan di lokasi. Dalam pertemuannya dengan Komnas Perempuan, Ade berharap lembaga tersebut dapat mengawal kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan. Hari ini saya datang ke Komnas Perempuan untuk menyampaikan keluh kesah saya selaku korban daripada pelecehan seksual yang terjadi di Bali, Denpasar. Ya. Apa itu, Kak? Boleh tahu kapan kejadian? Kejadiannya tanggal 31 Desember 2024. Oh, pas tahun baru, Kak. Pas tahun baru. Terus apa yang memberatkan pelecehannya itu? Karena pada saat saya sedang menjalankan tugas dari pemilik gedung tersebut, Umalas Signature, ya, oknum berinisial BT ini tiba-tiba dalam perdebatan, saya tidak kenal, tiba-tiba memeluk saya seperti ini dan tangannya itu menyentuh buah dada saya. Seakan-akan oknum BT ini mempertunjukkan bahwa wanita gak perlu dilawan dengan kata-kata, cukup kita peluk aja, dan seakan-akan menjatuhkan harkat dan martabat saya sebagai seorang wanita. Kak, oknum BT tersebut teman, sahabat, atau kenal? Saya tidak kenal. Saya datang ke sana hanya sebatas kerja, melaksanakan tugas untuk menegur beberapa oknum yang masuk ke gedung tersebut tanpa izin. Sepengetahuan kakak, BT itu sebagai apa sih? Sebagai apa? Dia masuk tanpa izin, itu saja. Itu aja. Yep. Jadi yang saya tidak kenal siapa Saya dia, tidak kenal. apa kedudukannya di situ. Kedudukannya dia, setahu saya ya, dia adalah pemilik 1% saham di perusahaan yang pemilik gedung ini. Kak Umalas ini bisa diceritain, Kak, apa, Kak, dan biar lebih detail, Kak. Jadi Kisru Umalas ini kan sebenarnya sudah sempat menjadi konsumsi publik, di mana ada beberapa investor Rusia itu sudah mengadu ke pemerintah terkait mereka investasi di Umalas Signature ini kok mengalami seperti ini, ketidakadilan, di mana mereka sudah membayar biaya kompensasi penyewaan tanah, terus bangunan hotel, gedung sudah jadi, tiba-tiba ada pembatalan sepihak. Nah, saya selaku salah satu juru bicara pada saat itu ya, karena saat ini saya sudah tidak lagi bagian daripada PT Samita Umalas Prasada karena kejadian ini membuat psikis saya terganggu. Jadi sudah diperjuangkan secara hukum dan saat ini lagi berproses. Salah satu dari laporan pihak PT Samita Umalas Prasada ini sedang dalam tahap naik sidik untuk laporan mereka memperjuangkan gedung tersebut. Kalau dari saya sendiri secara pribadi, ya saya tetap masih tidak terima karena pada saat kejadian itu memang saya menganggap bahwa inisial BT ini berniat untuk menjatuhkan harkat dan martabat saya sebagai seorang wanita. Adakah kesaksian yang lain yang bisa memperlihat secara akurat? Ada video pada saat kejadian, nah yang nanti mungkin sebagian saya akan share kepada teman-teman yang mungkin saya sensor ya. Kak, artinya kan ini udah ditindaklanjutin sama pihak institusi di Bali ya, Kak. Terus Kakak dalam rangka apa nih, Kak, ke Komisi Komnas Perempuan ini, Kak? Saya mengadukan bahwa saya berharap Komnas Perempuan juga
memperhatikan dan juga mengawasi proses ini, karena sementara ini kan masyarakat juga ikut mengawasi. Saya ingin juga keterlibatan Komnas Perempuan juga ada di dalam proses yang saya lagi perjuangkan ini, yaitu kepastian hukum, keadilan bagi saya selaku wanita. Dan ini juga menjadi contoh ya kepada seluruh wanita di Indonesia agar jangan takut apabila terjadi aksi-aksi atau perilaku tindakan dari para laki-laki yang tidak pantas. Kalau ada perbuatan tersebut jangan takut untuk dilaporkan. Dan tadi begitu saya konsultasi dengan Komnas Perempuan, mereka menyambut dengan baik, mendengarkan keluhan saya, dan memang sedikit saya belum bisa lepas dari rasa trauma saya menangis. Artinya kakak sudah melapor ini ke Polres setempat ya? Saya sudah melaporkan di Polda Bali dan sekarang lagi dalam proses penyelidikan. Setelah tadi berkonsultasi dengan pihak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, adakah arahan dari Komnas Perempuan sendiri setelah dari Komnas Perempuan akan kemana? Iya, dari pihak Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Polda Bali yang menangani perkara ini untuk mengetahui sejauh apa dan sampai di mana. Terus sejauh mana laporan dari kesini udah dapat data surat atau apa? Nanti dari Komnas Perempuan, setahu saya dari informasi tadi akan langsung koordinasi dengan Polda Bali. Oke, akankah naik ke lembaga yang lebih tinggi lagi seperti Kalau tidak ada kepastian kementerian atau ke anggota Akan. dewan? Saya akan lanjut lagi Kementerian Perlindungan Perempuan apabila saya masih merasa bahwa belum ada kepastian hukum terhadap laporan saya ini, gitu. Dimana kemarin saya sempat kena psikis saya dan hasilnya dinyatakan saya mengalami depresi sedang. Dan ini ada bukti saya sempat depresi ya. Tangan saya ini tidak perlu dicontohi karena di sini saya benar-benar tidak bisa lagi berpikir secara baik. Saya melukai diri saya karena saya coba untuk melapor ke Polda Bali sementara lagi berproses. Sementara orang ini masih tetap berkeliaran. Dan Polda Bali sendiri setelah menerima pelaporan, apakah sudah ada pemanggilan dari pihak-pihak yang bersangkutan selain kakak sendiri? Sudah sih. Yang melecehkan berapa orang? Untuk yang memeluk saya 1 orang, tapi yang ikut bersorak bilang saya gila, saya cewek sakit, itu banyak di situ. Lebih daripada 10 orang. Kak, berarti ada bullying perundungan gitu ya? Perundungan benar. Dan saya merasa tidak adil karena gini, kalau tidak senang dengan surat yang saya bawakan terkait tentang pekerjaan, terkait tentang sengketa itu, silakan kita berdebat, berdiskusi. Tapi jangan serang saya, harkat saya sebagai wanita. Kedua kalinya saya datang, bicara baik-baik lagi, di tanggal 15 bulan 1 2025, tetap saya disoraki wanita gila. Kak, tapi udah ada itikat baik belum sih dari si BT Sama ini? Oh, tidak ada. Kak, saya itu apakah kakak perempuan sendiri di ruangan itu? Ada resepsionis, ada satu lagi security, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena lebih banyak laki-laki. Kak, harapannya dengan kakak sudah melaporkan ke Polda Bali sehari ini sampai ke Komnas Perempuan, itu harapannya secara pribadi sebagai seorang wanita bagaimana? Saya sangat berharap Komnas Perempuan turut serta memberikan dukungannya dan juga tolong kepada Kapolda Bali segera beri segera atensi khusus persoalan ini.